semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ngetinyo. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semuanya sudah kami rangkum dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Tiga orang petani tersambar petir saat memanen jagung di lahan milik perhutani di petak 40 hektar Desa Alas Bulu, Kecamatan Wonorejo, Banyuwangi, dan seorang di antaranya meninggal dunia. Korban meninggal adalah Pujo Ardianto, 39 tahun, warga Alas Bulu. Sementara dua petani lain, yakni Niha, 66 tahun, warga Alas Bulu, dan Tohari, 53 tahun, warga Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso, mengalami luka ringan. Kapolsek Wonorejo AKP Eko Darmawan menjelaskan, ketiga korban memanen jagung pada Kamis sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ketika sibuk memanen, tiba-tiba petir menyambar tepat mengenai korban Pujo yang saat itu berada di tengah lahan jagung. Sementara dua korban lainnya sedang di pinggir ladang ketika kejadian. Meski tak langsung tersambar petir, mereka turut mengalami luka ringan. Dua korban selamat sempat berteriak meminta tolong. Teriakan itu mengundang kedatangan petani lain yang ada di sekitar lokasi. Informasi soal warga tersambar petir itu kemudian disampaikan kepada perangkat desa dan kepolisian setempat. Saat itu diketahui bahwa korban Pujo meninggal dunia di lokasi. Ia lantas dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan. Sementara dua korban selamat langsung dibawa ke UGD Puskesmas Wonorejo untuk mendapatkan perawatan. Dengan adanya kejadian ini, Eko mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati beraktivitas di luar rumah. Ketika kondisi cuaca berbahaya, ia meminta agar warga menunda aktivitasnya hingga kondisi kembali memungkinkan. Handoko Kusumo, CTV. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Banyuwangi terus melanjutkan tren positif dalam program ketahanan pangan. Kali ini Lapas Banyuwangi berhasil memanen terong welut dan lele di lahan dan kolam yang berada di area Lapas Banyuwangi. Dalam panen kali ini terong welut yang dipanen mencapai 10 kg, sedangkan lele sebanyak 25 kg. Terong welut sendiri merupakan jenis terong ungu khas Banyuwangi dengan bentuk kecil memanjang dengan rasa manis. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari program pembinaan intensif yang dilakukan Lapas bagi warga binaan di bidang pertanian dan perikanan.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas. Menurutnya, hasil panen akan dipasarkan kepada rekanan penyedia bahan makanan, kemudian akan didistribusikan kembali ke lapas bersama bahan makanan lainnya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mandiri lapas dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mukafi menambahkan program ketahanan pangan di Lapas Banyuwangi sejalan dengan Asta Cita Presiden dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diharapkan inisiatif ini dapat terus dikembangkan guna meningkatkan kemandirian pangan serta memberikan manfaat bagi warga binaan dan masyarakat luas. Dengan semangat berkelanjutan, Lapas Banyuwangi terus berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang produktif dan berdaya guna. Handoko Kusumo, CTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah.
Melemah itu berarti syarat kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau syarat seperti itu, di titik longgarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Seorang pria di Kabupaten Probolinggo ditangkap polisi karena terbukti meruda paksa kerabatnya yang masih di bawah umur. Modus tersangka menjemput korban di rumahnya, kemudian diruda paksa di sebuah pos sepi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. AS 49 tahun, warga Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo terpaksa digelandang anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Probolinggo karena terbukti telah merudak paksa gadis di bawah umur. Ironis ya, korban sebut saja Bunga, 16 tahun, ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka. Terkuaknya kasus tersebut saat korban melapor ke keluarganya usai diruda paksa di sebuah pos sepi. Hasil penyidikan, peristiwa bermula saat korban dijemput tersangka di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, tersangka memiliki niat jahat terhadap korban. Di sebuah pos dan dibawa ancaman, akhirnya korban diruda paksa tersangka. Meski diancam untuk tidak menceritakan ke siapapun, sampai di rumah, korban tetap menceritakan ke keluarganya bahwa telah diruda paksa kerabatnya. Lakukan pemeriksaan oleh penyidik unit PPA karena saat ini sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo. Kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi termasuk korban sendiri yang masih di bawah umur, masih 16 tahun. Lalu akhirnya kami tetapkan seorang tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut.
Jadi untuk kronologi singkat yang dapat kami sampaikan, memang pelaku ini masih ada hubungan ke keluarga ya, masih ada hubungan kekerabatan dengan korban. Walaupun tidak langsung, tapi masih ada hubungan keluarga. Nah, saat itu pelaku menjemput korban di rumah, lalu diajak naik motor. Setelah naik motor, berhenti di suatu pos. Nah, akhirnya di pos tersebutlah dilakukan terjadi tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum terkait pelecehan seksual, akhirnya pelaku ini mengancam korban supaya tidak melaporkan ke siapa-siapa. Nah, dari situ korban pun akhirnya curhat ke keluarganya dan diamankan langsung oleh Polsek Jombang dan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Farid Fahlevi, CTV. Aksi pencurian sepeda motor di siang bolong di 3 TKP berbeda di Probolinggo berhasil terekam CCTV. Dari semua TKP, pelaku terbilang nekat mencuri motor di siang hari saat suasana ramai. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Kabupaten dan Kota Probolinggo diobok-obok pelaku pencurian sepeda motor. Dalam sehari ada 3 pencurian sepeda motor terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV di TKP pertama, 2 pelaku yang mengendarai motor metik mendatangi area parkir toko alat listrik di Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo. 2 pelaku memakai celana jeans pendek dan mengenakan helm warna putih dan hitam. Salah satu pelaku yang memakai helm warna putih mendatangi motor metik warna putih milik Seprian Verta, 19 tahun, warga Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Kanegaran, Kota Probolinggo, yang juga merupakan karyawan toko peralatan listrik. Hanya dalam hitungan detik pelaku mampu merusak kunci motor dan kemudian membawa kabur ke arah barat. Menurut korban, dia tahu motornya hilang dari ayahnya yang melintas di Jalan Pahlawan, tidak melihat motor anaknya terparkir di teras toko. Terus tiba-tiba ada suara knalpot keras, itu saya kira orang ngambil ATM, uang di ATM. Habis itu orang tua saya telepon, habis lewat toko sini, telepon saya, sepeda kamu kemana? Di depan, tak parkir di depan gitu. Habis itu tak lihat, dia ada. Itu udah saya matiin telepon dari orang tua, terus saya telepon yang punya toko ini suruh liatin CCTV-nya. Kok bisa orang tua nelfon? Terasa lewat pulang kerja ya, lewat sini. Oh, pasti motor dilihat orang tua enggak ada. Pas dilihat orang tua nggak ada. Oh, ya Allah. Posisi tidak ada. Pas kalau ciri-ciri pelaku seperti apa? Ciri-cirinya kurang tahu. Di TKP kedua, pelaku berhasil menggasak motor karyawan pengolahan kayu Gaharu di Jalan Kiai Haji Mansur, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Dalam rekaman CCTV diduga pelaku sama dengan TKP pertama, yakni sama-sama memakai celana pendek jeans serta mengenakan helm warna putih dan hitam. Anggota kepolisian setempat sudah mendapat laporan dan saat ini tengah dilakukan penyelidikan mendalam. Baik, terima kasih. Memang benar ada kejadian sesuai dengan yang dilaporkan korban. Kemudian kami sudah mendatangi TKP, olah TKP dan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Mudah-mudahan segera terungkap. Mungkin himbauan kepada masyarakat dan kemudian atau bagaimana? Kami himbau khususnya kepada masyarakat di Kota Probolinggo, apabila memarkir kendaraan, silahkan diparkir di tempat yang mudah diawasi, kemudian gunakan kunci ganda untuk meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sementara di TKP ketiga, 2 pelaku berhasil menggasak pengunjung jasa pengiriman di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, di mana 2 orang perempuan yang berboncengan harus merelakan motornya di bawah pelaku. Farid Fahlevi, CTV. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark.
Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur.
pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pemerintah Lumajang berencana membelikan motor Honda PCX untuk seluruh kepala desa di kabupaten setempat. Kebijakan tersebut diprediksi menghabiskan anggaran hingga 6,7 miliar. Pemerintah Lumajang berencana membelikan kendaraan operasional untuk seluruh kepala desa di kabupaten setempat. Kendaraan yang akan dibeli berupa motor Matic jenis Honda PCX. Sementara itu, harga satuan Honda PCX pada situs resminya dibanderol Rp34.300.000. Pemerintah setempat perlu membeli sebanyak 198 unit sesuai jumlah desa di kabupaten setempat. Sehingga kebijakan itu dipastikan akan menghabiskan anggaran lebih dari 6,7 miliar, di mana anggaran tersebut rencananya bakal diambil dari dana Silpa APBD tahun 2024. Sementara itu, realisasi pembelian Honda PCX untuk seluruh kepala desa akan dilakukan setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK pada pertengahan tahun 2025 ini. Saya dan Mas Wabub itu bukan janji politik. Kami di dalam janji politik tidak pernah berjanji itu. Tetapi saya dan Mas Wabub ingin bahwa pelayanan kepada masyarakat itu harus lebih baik lagi, maksimal begitu. Nah, kami melihat bahwa sepeda motor yang di operasional yang saat ini ada di kepala desa itu sejak almarhum kakak saya tahun 2009. Jadi sekarang kan 2025 ya. Nah, sudah saatnya Mas Wabub dan saya memberikan operasional sepeda motor itu untuk para kades. Bupati menyebut kebijakan tersebut diambil untuk membantu para kades lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Pasalnya kendaraan kades yang digunakan saat ini berusia cukup tua, di mana pengadaannya dilakukan pada tahun 2009 silam. Yogi Nugroho, CTV. Polres Lumajang berhasil mengungkap motif oknum guru honorer sekolah dasar yang melakukan aksi pornografi dengan video call menunjukkan alat kelaminnya kepada siswanya. Guru tersebut diketahui kecanduan film porno hingga tak kuasa menahan hasrat nafsunya. Inilah Jumadi, 35 tahun, warga Kecamatan Tempusari, Lumajang, seorang oknum guru honorer sekolah dasar yang melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada siswinya yang masih berusia 12 tahun. Dari interogasi polisi diketahui tersangka ini kecanduan video porno hingga tak kuasa menahan hasrat nafsunya. Motif perbuatannya juga tak lepas dari kebiasaan menonton film porno. Di mana sebelum peristiwa itu berlangsung, tersangka sedang asik menonton film porno sehingga nafsunya memuncak serta tak terkendali. Dalam waktu bersamaan, tersangka mendapat kontak pesan dari korban hingga memicu tersangka melakukan video call dengan menunjukkan alat kelamin kepada siswinya. Sang korban ketika itu merekam layar aksi tersangka hingga videonya diketahui oleh orang tua korban. Selanjutnya orang tua korban emosi dan beramai-ramai mengintegrasi pelaku. Pengakuan dan setelah pemeriksaan cuma satu. Apa motivasinya sebenarnya? Motifnya yaitu setelah nonton porno, pelaku langsung dalam keadaan terangsang dan setengah dengan posisi terangsang, pelaku langsung menelpon korban dan
menunjukkan alat kelamin. Pelakunya sudah berkeluarga atau gimana? Kebetulan status pelaku sudah duda, sudah bercerai, informasinya 2013. Jadi ada kemungkinan korban lainnya, Dan? Untuk sementara belum ada, tidak ada, cuma satu korbannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Masuki libur panjang Jumat Agung dan Hari Raya Paskah, jumlah penumpang kereta api di PT KAI Daob 9 Jember membludak. KAI Daob 9 Jember bahkan menambah kapasitas perjalanan untuk mengakomodir penumpang. Sejumlah penumpang kereta api terpantau memadati stasiun kereta api Jember di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Patrang, Jumat pagi. Salah satu faktor penyebab kepadatan penumpang di stasiun utama wilayah Daob 9 Jember ini ialah momen libur akhir pekan yang panjang pada Jumat Agung serta Hari Raya Paskah. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 9 Jember juga menambah kapasitas tempat duduk melalui 2 rangkaian tambahan kereta api Mutiara Timur relasi Ketapang, Surabaya Gubeng. Penambahan tersebut berlaku selama periode libur panjang di wilayah Daob 9 Jember mulai tanggal 17 sampai 20 April. Adapun hingga Jumat pagi, jumlah penumpang PT KAI Daob 9 Jember telah memberangkatkan 9.100 penumpang kereta api dan berpotensi terus bertambah. Angka tersebut naik hingga 7% dibanding jumlah rata-rata penumpang kereta api di hari biasa, yakni 8.000 sampai dengan 8.700 orang penumpang. Kan libur panjang, okupansi penumpang kereta api bagaimana, terus lonjakan antisipasi seperti apa ini Pak?
Selama libur panjang pada akhir pekan ini, PT KAI Daob 9 Jember mengoperasikan 24 perjalanan kereta api secara reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Untuk kereta api tambahan ini, ya ini KA Mutiara Timur Tambahan relasi Ketapang Surabaya Gubeng BP. Untuk keberangkatan penumpang dari wilayah Daob 9 Jember pada hari ini cukup tinggi, di mana dari wilayah Daob 9 sendiri memberangkatkan kurang lebih sebanyak 9.100. Jumlah tersebut masih akan bertambah, mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam. Dibandingkan dengan hari biasanya, tentunya ini ada peningkatan hingga 5-7% daripada hari biasanya. Kalau hari biasanya penumpang sampai berapa? Sekitar 8.000 hingga 8.700 penumpang untuk keberangkatan dari wilayah Daob 9. Dan untuk kereta yang cukup favorit digunakan masyarakat untuk berpergian pada akhir pekan ini, diantaranya KA Sri Tanjung, KA Probowangi, dan KA Tawang Alun. 3 kereta ini merupakan KA dengan subsidi dari pemerintah yang harganya cukup terjangkau, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menggunakan kereta api untuk berpergian selama akhir pekan ini. Tiket apa masih ada sisa? Untuk kapasitas tiket sendiri, kapasitas tempat duduk masih tersedia di KA komersil jarak jauh, diantaranya KA Pandalungan, KA Wijaya Kusuma, KA Blambangan Express, dan juga KA Ijen Express. Dan pembelian tiket dapat dilakukan melalui online, melalui aplikasi Akses Mereka. Tinggi animo penumpang kereta api selama libur panjang dirasakan oleh salah seorang penumpang tujuan Kota Malang yang mengaku sempat kesulitan memperoleh tiket perjalanan. Oke, Mbak ini mau kemana, Mbak? Mau ke Malang, Mas. Mbak ini ke Malang dalam rangka apa, Mbak? Liburan. Naik kereta sebenarnya mau naik Sri Tanjung, tapi udah ketinggalan kereta. Oh. Iya. Mbak ini kenapa memilih naik kereta api untuk liburan? Karena lebih efisien, karena juga lebih cepat juga. Untuk mencari tiket kemarin apa tidak susah, Mbak? Kalau Hamin seminggu itu agak susah ya, Mas. Kita beli tiketnya itu Hamin 2 mingguan lebih lah. Lewat aplikasi? Iya, lewat aplikasi. Tapi selama ini naik kereta kesannya gimana, Mbak? Kesannya naik kereta selama ini tuh ya lebih nyaman, juga bersih, tinggal duduk aja gitu, Mas. Jadi sering ya? Sering. Terima kasih. Adapun untuk perjalanan favorit pada penumpang selama libur panjang kali ini antara lain kereta api Sri Tanjung, relasi Ketapang Lempuyangan, kereta api Probowangi, relasi Ketapang Surabaya Gubeng, serta kereta api Tawang Alun relasi Ketapang Malang Kota Lama. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Setelah menempuh masa pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun, Taruna-Taruni SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur sukses menggelar Prepsati Arutala. Giat Prepsati Arutala ini merupakan bentuk pembekalan kepada Taruna-Taruni khususnya kelas 12 Angkatan 4 sebelum mereka meninggalkan sekolah. Pada angkatan keempat sendiri total ada sekitar 225 Taruna-Taruni dan pada giat ini dihadiri sebanyak 221 siswa. Sementara mereka yang tak dapat hadir lantaran berbenturan dengan kegiatan lainnya. Giat yang dipusatkan di lapangan Tribrata pada Minggu pagi ini, selain dihadiri ratusan Taruna-Taruni dan wali murid, juga turut hadir dari perwakilan Cabang Das Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi, kepala sekolah, komite, dan tamu undangan lainnya.
Dalam momentum giat spesial ini juga turut ditetapkan sejumlah taruna-taruni berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik yang diwujudkan dengan pemberian piagam penghargaan. Dalam giat Praksati Arutala tahun ajaran 2024-2025 ini, di SMA Negeri 2 Taruda Bayangkara Jawa Timur tercatat untuk pencapaian output sekitar 96%. Di antaranya keterima melalui SNBP sebanyak 11 orang, sekolah kedinasan 3 orang, menghadapi tes tulis 62 orang, melanjutkan ke Unhan 21 orang, seleksi Akpol 20 orang, Bintara Polri 53 orang, dan Bintara TNI 24 orang. Untuk yang sudah diterima melalui jalur SNBP itu ada 11 orang, dan ada 3 orang yang diterima di beberapa sekolah dinasan, sehingga jumlahnya baru 14. Nah, yang sedang berjuang akan menghadapi tes tulis itu ada 62. Kemudian yang masih lanjut di Unhan ada 21, dan yang masih berlanjut juga seleksi di Akpol ada 20, sedangkan di Bintara Polri ada 53 dan di Bintara TNI itu ada 24, dan ditambah dengan yang lain-lain totalnya ada 215, kurang lebih ada 96% tahun ini anak-anak sudah memiliki peluang untuk bisa ditindaklanjuti, terutama di kedinasan TNI Polri maupun yang lain-lain. Yang sudah diterima sejak sekolah tahun yang berdiri di Akpol sudah ada 4 orang. Jadi ada 4 orang, 2 diterima di tahun 2003 dan 2 di 2024. Nah, sedangkan yang ada di Akmil itu ada 7, 3 di tahun 2003 dan 4 di tahun 2024, jumlahnya 7. Sedangkan Bintara cukup banyak, kurang lebih sudah ada sekitar 30-40 orang. Oleh karena itu termasuk yang di Unhan sudah ada 3. Nah, kemarin yang di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen itu ada 4, ditambah tahun sebelumnya 1 ada 5. IPDN sebelumnya cuma 1, kemarin diterima ada 3 orang. Nah, target kami tahun ini ya Akpol harus menjadi 2 kali lipat. Setidaknya ada 4 orang yang akan masuk di Akpol. Targetnya di Akmil tahun ini harus masuk minimal 8 orang. Sebab tahun kemarin sudah 4 orang. Nah, kemudian yang di bangku kuliah, kami berharap anak-anak yang sebanyak 62 itu minimal separuhnya mereka diterima. Dan masih banyak anak-anak kita yang kepingin masuk untuk di kedinasan karena masih belum dibuka, yaitu untuk Bintara TNI AD, AU maupun AL. Yang sudah berjalan ini baru Bintara Kepolisian. Pesan saya kepada anak-anak yang sekarang sedang berjuang, baik itu di Akpol, Akmil, Unhan, Bintara Polri maupun Bintara TNI AD dan kedinasan yang lain, ayo kalian tetap fokus kepada apa yang kalian hadapi tesnya nanti, terutama dalam waktu dekat adalah CAT untuk psikologi, baik itu di Akpol maupun Bintara. Kalian harus hati-hati betul karena di sini biasanya banyak yang jatuh, yang gagal. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya CAT akademik. Tapi nggak usah khawatir sekalian, kita membentuk grup WhatsApp, WA, itu kita pandu, kita dampingi dengan menghadirkan kakak angkatan kalian yang sudah sukses masuk lebih dahulu. Jadi ayo bagaimana kita belajar bisa dengan berbagai macam sumber belajarnya, termasuk dengan mentor-mentor kakak angkatan kalian yang sudah masuk sukses melalui jalur tersebut. Sementara itu pada akhir pembelajaran atau pembekalan di momen Praksati Arutala kali ini juga turut diwarnai dengan kirap yang diiringi oleh drum corps Adi Pramana Citra Bayangkara dan pelepasan burung merpati hingga balon udara. Sedangkan untuk tema giat kali ini, Semandatara mengusung nama Dharma Nista Radika
yang mengandung arti jadikanlah doa dan dedikasi tinggi sebagai tangga menuju kesuksesan. Jen Iskandar, JTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda,
terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi zero stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Ala, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Ngapain, Pak? Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting juga rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal. Ini kita nguli rokok ilegal gue. Tahu di bawah. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu pertanian kita. Tapi bisa pajak itu mau. Bisa bangun jembatan, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hubungannya nggak, Pak? Rokok ilegal itu, Oh, Pak? makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya rokok ilegal. Itu pidana ya? Oh pidana? Iya, Pak, iya, Pak. Penjara nih. Ini, Pak, sepurone sing akeh, Pak, ya. Ki rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone, Pak, sing akeh, Pak, ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal.